jurnal itu sudah dari tahun 2019 sampai 4 tahun berikutnya itu sudah terindeks di Sinta 2. Sinta 2. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk fokus and scope-nya itu bisa ke hukum Islam, ke muamalah, hukum ekonomi syariah, bisa juga hukum positif, ya. Jadi law and society, ekonomi syariah, apalagi ya. Ya fokusnya ke situ. Jadi di Jurnal Ilmiah Asy-Syariah Sinta 2 kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan naskah-naskah terbaiknya untuk bisa kami lihat dan ya berharap semoga bisa dipublikasi. Selanjutnya bahwa terbitan kita itu di Asy-Syariah 2 kali setahun, yakni pada bulan Juni dan bulan Desember. Nah, untuk 2021 ini kami tambahkan untuk jumlah artikel yang kemarin 6 menjadi 8 artikel. Alhamdulillah. 8 artikel, insya Allah. Jadi untuk sekarang itu Prof, memang banyak tulisan sih yang antri. Tapi kami melihat untuk Asy-Syariah, nah, ke depan kami akan proses bagaimana bisa terindeks di Scopus, seperti jurnal Ahkam UIN Jakarta. Jadi yang kami terima itu adalah diutamakan untuk naskah yang berbasis riset, jadi penelitian lapangan. Nah, meskipun juga ada beberapa juga penelitian yang kajian pustaka yang pernah diterbitkan, tetapi kami lebih mengutamakan untuk data-data empiris, kajian-kajian empirisnya. Nah, kami juga sampaikan terima kasih kepada Prof. Anton sebagai reviewer kami juga di Asy-Syariah, juga di Tasarruf juga. Ya, kami juga di Tasarruf, Prof, itu alhamdulillah baru keluar Januari ini Sinta 4. Sinta 4, Tasarruf. Itu Tasarruf juga dia dalam kajian ekonomi Islam, ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, muamalah di fakultas itu, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Manado. Tadi kalau Asy-Syariah tadi itu adalah di Fakultas Syariah yang sudah Sinta 2. Saya kira itu Prof, perkenalan dari saya untuk teman-teman, kawan-kawan kita di grup ini. Berharap bahwa bisa mengirimkan naskahnya, tentunya bisa sudah menyesuaikan dengan gaya selingkung kami di jurnal tersebut, menggunakan referensi Mendeley dan sesuai dengan template yang kami pasang di OJS-nya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ibu. Saya menyebutnya Ibu Editor in Chief aja ya. Nah, Editor in Chief-nya aja, Prof. Ibu Editor in Chief Asy-Syariah. Oke, jadi nah itu Ibu Bapak ya. Jadi yang disampaikan terakhir barusan itu template dan Mendeley. Jadi itu ya. Jadi template dan Mendeley. Template itu yang pertama, yang kedua manajemen referensi, manajemen citasi. Jadi ada yang menggunakan Mendeley, ada yang menggunakan Zotero. Kemarin kita mendengar dari Pak Wisnu ya. Pak Wisnu menyampaikan bahwa sekarang yang menggunakan Zotero sudah mulai banyak tanpa mengurangi yang menggunakan Mendeley. Jadi itu silakan saja jadi itu menjadi sesuatu yang harus kita kuasai betul. Jadi masih aspek teknis ya. Jadi di awal-awal pertemuan ini masih aspek teknis. Jadi terima kasih Ibu Rosdalina dan tentu saja kita berharap saya selalu mengatakan ke siapapun, jadi ketika ada orang yang masuk ke URL Asy-Syariah, kemudian japri lah, Pak Anton ternyata reviewer di sana, ya, alhamdulillah saya jadi reviewer di sana. Nah, saya bilang begini, sekalipun kita kenal, misalkan gitu, tetap tidak boleh fait accompli. Silahkan ikuti proses yang ada dan raihlah standar
standar Asyirah, saya bilang gitu. Dan tidak hanya Asyirah ya, termasuk juga jurnal-jurnal lain di Madaniyah juga sama, di Jurisdiki juga sama, dan di Ulul Albab. Pak Miski sudah hadir atau belum Pak Miski? Ini dari UIN Bandung ada 2 yang mengirim ini, Prof. Ya. Ya. Iya Bu, betul. Jadi kemarin itu kita sempat waktu Ibu sampaikan call for paper di grup itu, saya juga langsung share ke grup yang ada di Fakultas Syariah ya. Saya langsung share dan ya boleh jadi itu yang kemudian menyambut call for paper itu. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, jadi justru dengan adanya silaturahim ini jangan sampai ada fait accompli. Jangan karena kenal kemudian native flash disk. Istilah saya native flash disk ya. Itu ya pokoknya ikuti aja dulu apa yang ada ya. Kemudian andai kita merasa perlu untuk meningkatkan literasi kita sehingga kita bisa tembus, ya mari kita tingkatkan sama-sama ya. Mari kita tingkatkan sama-sama. Apalagi barusan kita dengar langsung dari Ibu Editor in Chief terkait dengan Scopus ya. Jadi ya saya selalu mengatakan jurnal-jurnal Sinta 2 Indonesia itu sudah sangat baik. Tinggal how to index it-nya itu ya, how to index it by Scopusnya itu. Dan ternyata ketika dicoba, jadi Scopus itu kan cukup mengirimkan 10 artikel terbaik untuk dinilai oleh mereka. Ya, setelah mengikuti kriteria, memenuhi kriterianya, ya alhamdulillah cukup banyak jurnal-jurnal PTKI yang juga terindeks Scopus hari ini dan ya sisi lain ya itu satu sisi lain kan agak ini tanda kutip mohon maaf ya mencengangkan beberapa pihak tertentu yang asalnya underestimate ya. Gitu. Oh ternyata bisa ya. Waduh subhanallah deh. Jangan bilang begitu deh. Saya bilang gitu ya. Bisa lah. Kenapa nggak bisa gitu kan? Gitu. Jadi mari kita semangat ini kita jaga bersama ya. Semangat ini kita bina bersama. Toh kebaikannya nanti akan kembali kepada kita baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu Editor in Chief ya. Saya masih menunggu juga lain ya. Gitu. Masih menunggu 2 lagi nih, Pak Miski dan Ibu Khairul Hidayah. Sebentar, ini saya lihat dulu di ini. Nah, ini Pak Prof. Abdul Mustaqim sudah oke kalau di WA ya, tapi kelihatannya belum masuk ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita lanjutkan share screen ya. Ini Ibu Editor in Chief, ini saya langsung kembali ke share screen ya. Kembali ke share screen, kita membicarakan kita sedang melihat satu artikel yang masuk. Ini ada Ibu Popon. Bu Popon, selamat datang nih Bu Popon. Ya. Atau sebelum ke sini, saya persilakan dulu Bu Popon deh. Ini Bu Popon juga sama nih. Ya, Bu Popon juga sama Sinta 2 ya. Bu Popon silakan menyampaikan apa yang akan disampaikannya. Halo, Bu Popon. Silakan, Bu. Jadi Bu Popon itu adalah editor di Amwaluna dan Amwaluna itu adalah jurnal yang langsung dapat Sinta 2. Dari yang asalnya tidak terakreditasi atau belum terakreditasi, ngaju akreditasi langsung dapat Sinta 2. Nah, itu ya. Jadi tadi Ibu Editor in Chief Asyirah sudah menambah 2 slot ya, yang asalnya 6 jadi 8. Alhamdulillah tuh. Jadi setahun ada 4 kan kemungkinan itu ya. Ada 4 kemungkinan tambahannya setahun itu. Nah sekarang silakan Ibu Popon menyampaikan pengumumannya untuk call for paper jurnal Amwaluna. Oke, hatur nuhun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Popon. Kebetulan saya managing editor di jurnal Amwaluna yang memang kebetulan jurnal kami itu saat pengajuan, betul kata Prof, bahwa pengajuan pertama itu kita langsung dapat Sinta 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah, memang kami juga kaget dapat Sinta 2, tapi memang karena itu yang kami ajukan langsung Sinta 2 juga gitu. Jadi kita bismillah saja, pede dengan apa ya, dengan proses yang sudah kami jalani selama 2 tahun tersebut gitu. Proses dari mulai penerimaan artikel, dari mulai proses di editornya, di review oleh 2 reviewer. Kami menggunakan 2 reviewer. Kalau misalkan di kami itu kalau misalkan ada satu yang menolak, itu biasanya nanti akan di share lagi ke reviewer lain gitu. Kalau memang menolak lagi, biasanya nanti baru berarti itu sudah tidak bisa lagi, tidak bisa itu ditolak gitu, seperti itu. Proses itu kami jalani gitu dengan insya Allah dengan sebenar-benarnya gitu proses itu gitu. Dan kemarin sempat sudah bilang ke Prof bahwa Amwaluna insya Allah akan menerima artikel dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua, tapi memang dengan tetap kita proses reviewnya tetap dijalankan gitu ya. Kami menerima 3 artikel insya Allah untuk di publishnya, terbitnya itu Amwaluna itu di Januari dan di Juli. Dan untuk Juli ini untuk publish di Juli kami tunggu sampai dengan Maret, sampai dengan akhir Maret gitu, seperti itu. Itu saja palingan Prof. Untuk template-nya bisa di-download langsung di OJS-nya, silahkan seperti Ya. itu. Oke, terima kasih Bu Popon ya. Jadi Ibu Bapak kita sudah mendengarkan langsung. Jadi ketika tadi saya mengatakan tidak ada fait accompli, Bu Popon kan belum masuk tayangan ini ya. Jadi kan itu konsep yang kata Ibnu Hazm itu mutawatir. Jadi ada 2 pernyataan yang tidak pernah disepakati, tapi pernyataannya sama dan benar. Jadi itu yang dimaksud dengan mutawatir versi Ibnu Hazm itu ya. Itu kan seperti itu. Nah, sekarang kita barusan kita dengar bersama seperti itu. Jadi sama dengan Asyirah, ya kita tinggal mendownload template. Jadi yang pertama template dulu tetap ya. Pertama template dulu agar tidak menyiksa managing editor. Managing editor itu istilah lain admin ya. Di OJS itu disebutnya dengan managing editor. Ya mohon kita semua berkomitmen untuk Jadi gini, ketika tulisan kita bagus, tadi Ibu editor in chief Asyirah mengatakan kita akan fokus ke riset lapangan, ke riset ya, data lapangan. Kira-kira seperti itulah itu ya pesannya. Nah, berarti ketika kita mau kirim ke Asyirah, kita berniat kirim ke Asyirah, maka kita harus lihat dulu apa yang kita punya. Selama itu tidak melahirkan atau tidak mengandung data lapangan, ya kita cari Sinta 2 lain lah, kira-kira gitu ya. Cari Sinta 2 lain yang masih menerima, mohon maaf saya menggunakan istilah masih ya. Berarti kan suatu saat nanti menjadi lapangan semua, boleh jadi iya. Tetapi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang ada di Scopus, tidak semuanya jurnal Scopus, jurnal terindeks Scopus, mohon maaf. Nggak ada jurnal Scopus ya, yang ada jurnal terindeks Scopus. Tapi ya sering akhirnya perlu dimahdzub untuk menyederhanakan kalimat ya, ada yang dibuang. Tetap menerima artikel yang sifatnya opini teoretik, konseptual. Itu tetap ada. Bahkan jurnal marketing sekalipun ya. Jurnal marketing sekalipun ada yang hanya menerima opini konseptual. Dan saya menemukan Islamic marketing yang ditulis oleh Ja'far
itu justru di jurnal itu terindeks Scopus Q1 waktu saya cek ya, nggak tahu sekarang apakah turun kasta atau tetap di Q1, tidak menerima data lapangan. Jadi, nah, saya berharap pertemuan ini menambah literasi kita terkait titik-titik equilibrium supply and demand antara penulis, autor sebagai supplier artikel, ya satu sisi ya, ini persoalan sudut pandang aja, dan penerbit jurnal sebagai lembaga yang menerbitkan artikel kita. Jadi jangan sampai mismatch antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada di kita masing-masing. Dan tidak usah panik, tidak usah kecewa. Sangat banyak jurnal di dunia ini yang sebetulnya tinggal ketemunya di mana. Jadi kan awalnya saya kan mengadaptasi Morabase ya. Jadi di pertemuan awal sampai saya bikin ilustrasi satelit itu ya, bikin ilustrasi satelit dengan WA gitu ya. Jadi grup kita ini adalah diharapkan menjadi tempat bertemunya antara kita, para penulis. Jadi sekalipun saya misalkan mengelola jurnal, saya juga kan tetap harus menulis. Ya, ibu bapak penulis, ya andai punya minat untuk mengelola jurnal, mari kita mengelola jurnal bersama-sama. Kan bisa begitu. Itunya penjelasannya kira-kira bisa begitulah. Gitu. Jadi kembali saya mengingatkan, persoalan template ini menjadi sesuatu yang harus selesai sejak awal. Tanpa selesai itu, maka kemudian kemungkinan besarnya akan tidak lolos desevaluasi dan tidak bisa lanjut ke editor in chief. Baik, kita kembali melanjutkan apa yang tadi sempat ditampilkan ya. Jadi Ibu Bapak, yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Herlan. Jadi Pak Herlan ini tadi saya sudah sampaikan, Pak Herlan ini adalah salah seorang yang pernah tembus ke ASIRA waktu Sinta 3 dan kemudian alhamdulillah naik menjadi Sinta 2, dan karena itu pula maka artikel Pak Herlan itu ikut naik kasta menjadi artikel yang terindeks di jurnal terbit di jurnal yang terindeks Sinta 2. Nah, artikel Pak Herlan ini berasal dari tugas mata kuliah. Nah itu ya. Jadi kenapa saya selalu mengatakan kepada ibu bapak yang di pertemuan kemarin ya, andai ibu bapak menugaskan mata kuliah, menugaskan membuat makalah kepada mahasiswanya, mohon dibuatkan dalam format artikel jurnal. Selalu pertanyaannya sama berulang, emang ada Pak Anton? Ada. Mana contohnya? Ini. Gitu ya. Gitu. Jadi saya dengan Pak Herlan itu kalau di kelas saya dosen, Pak Herlan mahasiswa. Kalau di luar kelas ya kita temenan aja ya, sama-sama ngopi kan gitu ya. Sama-sama ngopi, sama-sama sepedahan kan gitu. Itu seperti itu, meskipun Pak Herlan jauh di Cianjur, saya di Bandung, ya tapi ya kita punya hobi yang sama lah. Ada beberapa hobi yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat, ini yang sebelah kanan, ini adalah template-nya. Jadi Ibu Bapak, template ini jangan diganggu-gugat. Saya mengulang apa yang saya sampaikan kemarin, mohon jangan diganggu-gugat. Dan apa yang terdapat dalam template ini, itulah yang kita wajib ikuti. Jadi adopsi, bukan adaptasi. Adopsi itu 100%. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ini kan judul nih. Ya. Ini judul nih. Judul kita blok. Kita blok, kemudian kita copy, kita pindahkan ke template. Cuman di sinilah ya, sebenarnya bisa di sini. Cuman kadang-kadang suka ngikut yang ke atasnya. Ya, saya tidak tahu aspek teknisnya itu. Nah, simpenlah di sini. Kemudian di sini kita paste, paste ya, pilih yang ini, yang keep text only. Jepret, dapat tuh. Sorry. Sebentar. Salah. Bukan yang ini. Ini judul bahasa Indonesia, maka simpenlah dalam template ini di posisi judul berbahasa Indonesia. Ya. Jadi ini pastenya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini Cambria 16 boldnya boleh di delete. Ini baru boleh di delete. Ya.
yang harus dilakukan change case. Ini ya. Kenapa? Karena template-nya begitu. Ya, karena template-nya begitu. Oke. Nah, kemarin saya sudah sampaikan title case otomatis adanya di Zotero dan Mendeley ya. Nah, ini karena ini berbahasa Indonesia, nah kata sambung ini kecil. Riwayat hadis Muslim tentang bekerja ya dan relevansinya, oke lah di sini boleh pakai dan ya. Dan relevansinya dengan instrumen kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi dan nah ini dan di sini kecil lagi nih. Itu. Jadi lakukanlah sejak awal, sejak langkah pertama, bahkan sejak huruf pertama, kita mengadopsi template. Ya, gitu. Satu. Nah, lantas sekarang yang kedua, gimana caranya agar kita punya judul bahasa Inggris? Ibu, Bapak, ya mohon maaf ini bagi yang sudah tahu ya. Microsoft Word kita itu kan punya fasilitas terjemah otomatis. Pilih review, pilih language, pilih translate selected text. Oke, keluar ya. Pilih bahasa di sini. Ya, from Indonesian to English. Oke. Klik, copy, pindahkan ke atas. Home, paste di sini. Gitu ya. Dapat. Ini baru delete. Spread. Nah, Pak Anton itu salah terjemahannya. Iya, lumayan. Baru kita nanti betulkan. Menggunakan apa? Grammarly. Gitu aja ya. Gitu. Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis, oke. Nah, riwayat ini kan bukan history, narration ya. Muslim narration. Ya. And its relevance to. Nah, ini karena bahasa Inggris langsung menjadi title case. On-nya kecil, off-nya kecil, to-nya kecil, n-nya kecil. Tadi kan kita merubah dulu nih D-nya nih. Kan tadi D-nya besar nih. Sekarang di sini langsung kecil. Oke. Ini urusan Grammarly-nya nantilah ya. Itu. Yang penting kita selesaikan dulu. Template-nya aja. Yang penting ternyata judul yang pertama adalah bahasa Inggris dan abstrak yang pertama adalah bahasa Inggris. Itu. Oke. Sekarang nama. Oke, nama ini copy. Simpan di sini sama. Ya. Ini paste. Spread. Langsung Cambria 16. Ya. Tuh. Afiliasi. Oke, afiliasi saya ambil contoh yang pendek lah ya. Universitas Surya Kencana Cianjur. Afiliasi simpan di sini. Paste. Ya. Oke, keep text only. Kan Cambria 11 tuh. Langsung Cambria 11. Tuh. Ya. Ini Cambria 12. Ini Cambria 11. Emailnya Cambria 10. Sekarang kita lihat original filenya. Ini Cambria 12. Ini Cambria 12. Emailnya Cambria 12. Jadi gitu ya. Itu. Jadi dari awal itu kita harus sudah selesai dulu bahkan dari huruf pertama sekalipun. Oke, Universitas Surya Kencana Cianjur Indonesia. Kenapa? Karena jurnal yang kita tuju, yang Pak Herlan tuju, anggap saja Pak Herlan itu saya ya. Yang saya tuju adalah jurnal yang menggunakan OJS dan sedang mempersiapkan diri untuk terindeks Scopus. Jadi caranya gini, adopsi saja, jangan ada protes.
Oh ini kenapa? Yang ini 12, yang ini 16 itu nggak usah protes. Yang penting ikuti saja. Dan cara mengikutinya seperti itu. Nah ini yang terlihat sepele bahkan disepelekan. Pak Anton gampang yang begitu itu. Oke, mari kita latihan. Saya tempo hari saya katakan demikian ya, tidak online, ini off. Mari kita latihan. Saya kasih template, jebret, saya kirim, latihan, nggak ada yang lulus. Tuh kan saya bilang ternyata begini gitu. Jadi di awalnya kita nggak ngeh bahwa template itu harus diadopsi bukan diadaptasi, bahkan apalagi kalau dirubah. Karena ada yang merubah. Ini misalkan ini contoh berubah ya. Nah misalkan jaraknya jadi segitu. Iya Pak Anton kan gampang itu tinggal ditaikin aja sama adminnya, sama Ibu Popon misalkan gitu ya. Iya kalau 1-2 sih nggak apa-apa. Ini udah Sinta 2 yang kirim tuh ratusan. Ya gitu. Jadi pas dilihat oleh para pengelola Sinta 2, oleh admin Sinta 2, oleh managing editor, udah beda template-nya itu ya. Ya itu yang apa? Yang akhirnya menjadi walasalam walakalam ya, meskipun saya nggak tahu apakah Mbak Luna pernah melakukan walasalam walakalam atau tidak ya, kayaknya pokoknya baiklah dijawab gitu ya, gitu seperti itu. Oke, jadi judul selesai ya, judul selesai, nama selesai itu ini hurufnya sudah Cambria, nama sudah Cambria, judul Cambria 16 dan title case nama Cambria 12 dan bold, judulnya juga bold. Jadi apa yang nampak itulah cetak birunya gitu ya, bold, ini regular, dan ini mengecil 11 masuk ke abstrak. Abstraknya ini ya, ini abstrak bahasa Indonesia kan. Oke. Kita blok abstrak bahasa Indonesia. Simpannya di mana? Di sini. Ini kan abstraknya bahasa Inggris nih. Jadi kita simpan di sini nih. Ya. Paste. Nah, biar nggak loncat, kita blok sampai sinilah ya. Atau sampai sini nih. Nah, kita paste di sini. Keep text only. Jepret. Nah, ini kita luruskan. Justify. Nah, ini keyword. Ini kata-kata kunci, sorry ya. Ini kata kunci. Oke, saya save dulu. Oke. Nah, ini kata-kata kunci ya. Berarti di sini. Oke, sebentar. Yang ini kita copy, kita simpan di sini. Ini di sini antara 3 sampai 5 ya. Nah, itu yang harus kita ikuti. Paste. Keep text only. Nah, ininya bisa kita hapus sampai sini. Hadis. Hapus. Ctrl B. Hadis bekerja pengangguran pertumbuhan ekonomi kebijakan fiskal. Intinya bisa kita delete. Nah jarak ini ke sini, ini kita nggak usah hitung lagi. Kenapa? Karena kita sudah ikut template. Kalau kita penasaran sih, silakan hitung. Ini lihat. Oh berarti before-nya 0, after-nya 6. Nah kalau ternyata tidak mengikuti template, nanti managing editor atau siapapun originalnya, ya itu yang mengerjakannya, gitu. Jadi belum apa-apa kita sudah ngerjain pengelola jurnal. Ini bisa kita delete, ya. Tuh. Jadi mohon dari awal kita harus selesai dulu ini. Ini belum diisi ya, baru ke format aja dulu. Oke. Nah sekarang abstrak bahasa Inggrisnya kan di sini nggak ada kan? Di original filenya di sini nggak ada. Nah, oke, ini bisa kita delete karena kita sudah menggunakan ini ya, kita sudah punya ini.
ini kita blok, kita masuk lagi ke review, ke language, ke translate selected text. Oh, nggak semua, tidak semua terjemahkan terlalu banyak, setengah-setengah lah ya, sampai sini aja dulu. Oke, copy, simpan sini, paste, nah, dapat ya, setengah lagi, kenapa? Loh, terbalik, sebentar, terbalik ini. Oke, flow from Indonesian, ininya belum diindonesiakan, to English. Nah, ini ya, copy, simpan sini, paste, keep text only, dapat setengah nih. Oke. Review, language, translate selected text, Indonesian, English. Oke, copy, paste, spread. Dapat. Oke, keywordnya review, language, translate selected text from Indonesia to English. Copy. Pindahkan ke sini. Nah, di sini ya. Home. Oke. Nah, tuh sudah beres ya. Judul beres, author beres, afiliasi beres, abstrak, Inggris beres, ini judul Inggris beres ya, keywordnya beres, judul Indonesia, abstrak Indonesia, kata-kata kunci. Itu. Nah sekarang kontennya terserah, mau Inggris, mau Indonesia, mau Arab. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Prof, tanya, Prof, izin tanya, Prof. Ya. Prof, itu kalau autornya lebih dari satu, gimana, Prof? Apa disambung namanya, gitu, Prof? Autornya lebih dari satu sama, Pak. Jadi ini di copy aja, Pak. Ini di copy, ya. Pastekan di sini. Tapi jangan ini, Pak. Jangan keep text only. Pilih yang ini, Pak. Agar formatnya sama dengan yang di atas. Ini. Nah, ini ya. Pilih ini yang ini nih. Keep source formatting. Oke, ini Cambria 10-nya mohon di delete dulu, Pak. Dan kita ikuti. Nah, untuk JOES, Pak, untuk Jurnal Economic Studies, antara email author pertama dengan nama author kedua, ini jaraknya 0. Di sini, Pak. Ya, nanti template komplitnya belum saya share ya, gitu. Ah, jadi gini. Begitu ya. Ya, oke. Author kedua, Supriyatna Aura. Supriyatna Aura. Oke, afiliasinya mana, Pak? Win.
UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia. Ya, ini seperti ini. Nah, emailnya supriyatna@uinsgd.ac.id. Ibu Bapak yang hadir di sini, mohon maaf bagi yang belum memiliki email afiliasinya masing-masing, silahkan untuk segera menghubungi kampusnya masing-masing untuk dibuatkan emailnya. Emang buat apa Pak Anton? Apa bedanya dengan Gmail? Itu akan menjadi sumbangan kita kepada kampus kita meningkatkan webometrik. Itu ya. Itu. Di UIN, Prof, ke siapa, Prof? Ada ke bagian IT aja Pak. Ke Puskom, ya. Ya baik, Prof. Puskom ada. Sudah Prof, nggak jadi Prof. Hah? Nggak jadi Bapak. Oke Pak, yang nggak jadi nanti Pak ngobrolnya jangan live Pak. Gitu. Oke. Enggak, soalnya begini, ada terbagi dua, yang laporannya ada yang udah jadi, ada yang belum. Termasuk ini mohon maaf ya, bagi para mahasiswa itu berhak memperoleh email mahasiswa itu pertama NIM masing-masing, terus @student.ptki masing-masing .ac.id. Itu format emailnya. Itu seperti itu. Ya. Jadi Ibu Bapak yang misalkan S1 itu berapa 4 tahun. 4 tahun, selama 4 tahun tiap berkirim email gunakanlah itu webometriknya naik. S2 berapa? 2 tahun. S3 berapa? 3 tahun ya. Itu ya, itu hak kita semua selaku mahasiswa. Oke. Jadi ini kalau ke Joyce ya, kalau ke yang lain, kalau ke Asyirah, kalau ke Amaluna silakan lihat template. Lagi-lagi silakan lihat template dan kita terlarang keras ya untuk merubah template itu. Ikuti saja apa yang ada di template. Caranya seperti itu. Kalau 5 author juga ke bawah terus ya? Sama. Kalau 5 author sama. Tambah lagi Pak. Masih perlu. Mari kita tambah. Ini ya. Nah ini kita rubah nih. Caranya. Line spacing ininya dibuat 0 agar naik. Tuh, naik. Supriyatna Aura ini menjadi siapa? Deden Sukirman. Ya. Tuh. Contoh aja, Pak. Ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Misalkan gitu ya. Contoh aja nih. Tuh, Indonesia. Ininya ya ini ds@ump misalkan .ac.id gitu .ac.id. Yang terakhir, yang keempat siapa? Ahmad Nur Kamali. Misalkan gitu ya. Afiliasinya IMC Medical Center Bekasi. Nah, itu. Nah, ini berarti Ahmad Nur Kamali @imc .co ya. .co.id. Gitu Pak. Contoh aja ini ya. Contoh ya. Ya Prof. Makasih Prof. Jadi gitu. Oke? Ya Prof.
Jadi sebetulnya dengan satu nama itu bisa langsung kita ikuti ya, bisa langsung kita ikuti. Kalau mau kasih tahu koresponden autornya di mana, Prof? Taruhnya, Prof? Oke. Ada jurnal yang mengotomatiskan tidak harus mengeksplisitkan corresponding author. Nah, yang begitu ini urusan naik pangkat nih. Ya, tim PAK Kemendikbud diawali oleh Kemenak bagi PTKI ya, akan menilai penulis pertama sekaligus corresponding author. Jadi kalau corresponding authornya tidak eksplisit, itu seperti itu. Tapi biar aman kita tulis, andai ini Pak Herlan, ini mau naik pangkat, tulislah di sini corresponding author. Itu. Sebab kalau ternyata ini misalkan Pak Herlan mau naik pangkat nih, corresponding authornya ternyata di sini. Nggak bisa. Syarat, lihat POPAK. Syarat utamanya adalah penulis pertama dan sekaligus sebagai corresponding author. Itu. Jadi ini mohon maaf nih ya, bagi yang lain ini agak masuk ke civil effect. Tuh. Clear, Pak? Prof, makasih, Prof. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, selesai ya. Oke, ini kembalikan lagi ke awal. Nah, Pak Herlan ceritanya mau naik pangkat nih dari 3, contoh aja ya, dari 3B ke 3C ya, dari asisten ahli ke lektor. Nah itu ya. Jadi kan di belakang virtual screen saya itu kan terutama itu ya, terutama bagi yang mau mengajukan pangkat ya, maksimum peserta maksimum terutama lektor 3C ya, kan gitu ya. Itu agar apa? Agar 4 jurnal yang berada di belakang saya itu bisa dijadikan syarat ya, bisa dijadikan syarat gitu. Oke, berikutnya. Oke, jadi ini selesai ya. Jarak ini ke sini nih, dari abstrak ke teks abstrak selesai, dari teks abstrak ke keyword selesai, ini jaraknya sudah sama. Sekarang Izin masuk tanya, ke Prof. Boleh, Prof? ya, Izin. silakan. Ada yang mau bertanya? Di chat itu ada pertanyaan Pak Lukman barangkali. Oh, sebentar. Di chat ya. Sebentar. Itu tentang Saya tidak. Prof, Bentar, saya stop dulu share screen-nya ya. Oke. saya punya kebingungannya sama dengan Pak Lukman. Ini Lukman Hamdani ya. Oke. Lebih bagus translate di Word atau Google dan langsung boleh pakai Grammarly. Apakah biasanya diterima oleh Prof Sukron? Ya. Khusus untuk Sinta 2, Prof. Jadi gini, Ibu Bapak. Ya. Lebih bagus itu kita terjemahkan sendiri. Caranya gimana? Kita improve bahasa Inggris kita. Satu itu ya. Yang kedua, kita menggunakan jasa penerjemah yang ya anggap saja skor TOEFL-nya tertinggi. Ya. Kalau saya boleh menyebut nama, boleh lah ya. Itu ada Pak Lili di Bandung ya, di Bandung, mohon maaf. Mungkin di masing-masing perguruan tinggi ada. Jadi daripada menggunakan aplikasi, lebih baik itu. Tapi kan persoalannya, itu tadi, supply and demand-nya ini di mana nih, titik equilibrium-nya di mana? Kan kita nggak ketemu. Jangankan ketemu, tahu juga kan belum siapa yang itu. Nah, itu ya. Jadi itu kendala itu. Nah, kemudian ada aplikasi, ada Google Translate, ada Microsoft. Di tayangan YouTube saya yang lain, ketika dicek oleh Grammarly, Google Translate lebih tinggi. Ya, ada di YouTube saya yang lain ya. Nanti saya share lah kapan-kapan ya. Saya nggak tahu itu
Perasaan itu publik itu, ya. Linknya publik, artinya bisa dilacak di YouTube saya bagaimana menerjemahkan, ya, gitu. Nah, tetapi ketika dua-duanya diperbaiki oleh Grammarly, hasilnya sama. Oke, mari kita ambil contoh. Saya kembali share screen ya. Saya kembali share screen. Oke. Oke, ini saya perbesar dulu deh, ya, biar enak. Oke, ini apa yang dilakukan Grammarly? Mari kita lihat. Grammarly-nya yang premium ya. Grammarly-nya yang premium. Oke, kita tunggu. Nih, jadi kalau kita gunakan Microsoft Translator, maka muncullah 14 isu kata Grammarly. Contoh ini. Nih ya. Oh, sebelum N pakai koma. Spread. Selesai. Oh, ternyata ini apa ini? Tuh. Oh, ternyata ini apa ini? Ini kayak iklan Grammarly saya ya. Kan ada iklan Grammarly itu yang kayak gini. Oh, ternyata apa? Sources menjadi origin. Ya. Ini apa? Tracking, monitoring. Apa ini data analisis teknik? Sentence fragment. Nah, ini yang begini-begini, ini harus dirubah. Data analysis in the form of Takhrij al-Hadis application followed by Syarhul Hadis. Oke. Is atau are. Is, kenapa jadi Arab? Nah. Are. Oke. Tuh. Data analysis teknik in the form of Takhrij hadis. Ini mana predikatnya? Kita coba masukkan predikat are di sini. Ternyata dianggap benar. Takhrijul hadis. Nah, ini dia. Ya, ini dia yang kemarin saya sampaikan. Transliterasi. Ingat Ibu Bapak, kita ini PTKI. Ini mohon maaf bagi yang non PTKI ya. Kita ini PTKI. Makanya saya kirim diakritik kemarin itu. Ini bagi yang bertanya diakritik tadi ya. Oke, mari kita lihat. Oke, saya coba dulu deh. Ini sudah aktif atau belum diakritiknya. Takhrij. Ini kita perbesar ya, biar jelas nih. Takhrij. Ini I-nya kan panjang. Oh, ternyata diakritiknya untung belum aktif. Mari kita aktifkan. Caranya gimana? Kembali ke sini nih. Customize Quick Access Toolbar, ini diklik. Oke. Klik More Comment, ke sini nih. Oke, ini direkam ya, mudah-mudahan rekamannya nggak gagal. Oke, klik Add In. Ya, klik Add In. Klik Com Add In. Klik Word Add In. Makanya jangan dibuka itu, diakritik itu nggak usah dibuka. Klik Go. Nah, bagi yang sudah unduh dan sudah attach kemarin, nggak usah attach lagi, nggak usah add lagi. Ini tinggal dicentang. Spread, oke. Untuk apa? Untuk kita gunakan di sini. Transliterasi, takhrij. Takhrij I-nya kan panjang. Caranya Alt I. Tuh, keluar topinya tuh. Ya, takhrij dan miringkan italik. Takhrijul hadis. Nah, hadisnya udah benar karena sa dalam bahasa Inggris itu th. Di kita th itu to. Ya. Nah, hadis hanya kan h kecil bukan hudan ya, beda. H hadis dengan hudan h-nya beda.
Oleh karena itu, transliterasinya adalah H titik bawah. Caranya Alt H. Dan I-nya juga panjang, Alt I. Dan kita italikan. Jepret. Masih merah nggak? Kalau masih merah, biarkan aja. Oke. Oh, selesai ya. Lanjut. Follow by Syarhul Hadis. Ini SY. SY. Ingat shin dalam bahasa Inggris itu SH. Ya, dan H-nya kecil, H kecil, H titik di bawah, Alt H. Syarhul Hadis, ini I-nya juga panjang dan diitalikan. This article found that the hadith of Muslim narration. Nah, ini Grammarly itu nggak punya hati, yang punya hati penulisnya. Ini bukan histori, ini riwayat. Riwayat itu bukan histori. Riwayat ini konsep yang tidak bisa diterjemahkan kan sebetulnya. On work associated with instrument of fiscal policy, ini apa? Ganti oleh ini. Fiscal policy instrument, economic growth, and apa yang harus ada sebelum N, koma. Oke, ini sahih apa? Sahih, ya. Itu kan. Ya, harus sahih sudah masuk dalam bahasa Inggris, harus besar S-nya. Tapi kalau kita mau gunakan transliterasi, berarti ini Alt S. Dan H-nya Alt H. Dan jangan 2 E di situ, jangan double E, tetapi Alt I dan Alt H. Sahih, quality, dan ini italic. Ya, penulis ini gitu. Oke, sampai sini. Nih, no issues found. Ya, dan kita dikasih applause. Oleh siapa? Oleh Grammarly. Oke? Nih, Pak, Bu. Ya. Jadi kalau kita gunakan Microsoft Translator kemudian diselesaikan oleh Grammarly Premium. Oke, ada yang belum selesai keywordnya. Ini hanya belum pakai titik. H, if. Oke. Selesai ya? Selesai. Ada yang bertanya di chat, mohon dikasih tahu saya. Ada yang bertanya di chat nggak? Ini kan saya tidak bisa melihat chat nih. Karena saya share screen. Ada. Ada, sebentar. Berarti screen saya tutup dulu ya. Oke. Pak Lukman Hamdani selesai ya. Itu Dede Haji, Prof. Kayaknya riskan translate dengan mesin otomatis sebaiknya pakai proofread. Oh iya, nanti proofreadnya belum sekarang lah, kan kita belum selesai. Gitu ya. Iya, nanti ada proofread itu. Memang riskan pakai translate, kan tadi sudah bilang. Grammarly atau aplikasi apapun nggak punya hati, yang punya hati itu manusia. Contohnya tadi kan riwayat diterjemahkan dengan narration. Iyalah, gitu ya. Gitu. Nanti belum sampai saatnya proofread, Pak. Kita kan belum lolos tes evaluasi ini. Nanti ini kan di awal nih, masih berhadapan dengan managing editor. Proofread itu setelah dinyatakan accepted. Baru proofread. Dari mana Pak Anton tahu? Pengalaman. Gitu ya. Oke, selesai ya Pak Dede Haji. Kemudian siapa ini? Siapa ini? Mungkin ada di antara teman-teman dosen yang mahasiswanya diajukan publish ke jurnal sebelum wisuda. Iyalah, ada. Siapa? Saya. Menerima artikel mahasiswa. Nah, ini ya, ini peluang bertemu supply and demand itu.
silakan nih ya, silahkan kalau mau kirim ke ke Batu Sangkar ya, silakan kalau mau kirim ke Batu Sangkar ya. Itu saya sangat senang dengan chat ini, berarti apa yang kita lakukan itu membawa berkah bagi semua. Bisa juga kerjasama mengembangkan jurnal dan saling bertukar artikel. Siap. Silakan Pak, Bu. Pak Joni ya. Ya, ini yang di antara kita bersilaturahim ini kan kita jadi bertemu. Siapa yang membutuhkan artikel, siapa yang membutuhkan tempat publikasi. Itu ya. Oke, berikutnya, apakah ada saran cara menulis afiliasi bagi teman-teman yang ingin? Itu. Oh, bagi yang belum punya afiliasi, gunakan alma mater. Ya, jadi ketika saya misalkan, mohon maaf, saya tidak punya afiliasi resmi. Alma mater saya UIN IAIN ya, IAIN Jakarta. IAIN atau UIN Jakarta. UIN Jakarta. Sebutkan saja alumnus UIN. Oke. Boleh minta nomor WhatsApp? Boleh. Sebentar saya tulis dulu ya. Ini nomor WhatsApp saya 081321930887. Nah, silakan, itu nomor WhatsApp saya. Itu. Oke. Jadi target home base sudah. Oke, udah ya? Di chat selesai ya? Terjawab? Di chat terjawab ya? Oke, mari kita kembali ke 9:30. Ya, mari kita kembali ke naskah. Enaknya siang, cuma siang itu di tempat saya agak bising ya, banyak lalu lalang kendaraan. Oke, itu ya. Jadi gini, kenapa tetap kita gunakan Grammarly Premium? Ini berdasarkan pengalaman, ada yang mencukupkan dengan Grammarly Premium. Ya. Terutama apa? Terutama untuk kita, para penulis yang tidak native English. Satu itu. Yang kedua, ada jurnal terindeks Scopus yang terima bahasa Melayu. Jurnal Al-Bayan, Quran Hadis itu. Ya, jurnal Al-Bayan Quran Hadis ternyata masih menerima artikel berbahasa Melayu. Ya, mohon yang dari Unsil share di chat itunya artikelnya. Ada yang dari Unsil? Ya, kemarin kan saya share itu di WA grup Unsil. Itunya ya. Nah, tapi itu ngambilnya dari Sihab, dari Library Genesis ya. Gitu. Jadi sebetulnya Al-Bayannya sendiri tidak menggratiskan. Jadi dosanya tanggung masing-masing. Gitu ya. Oke. Selesai, kalau selesai kita lanjut. Oke. Nah, saya boleh bertanya ke Pak Herlan. Pak Herlan sudah pakai manajemen citasi belum? Belum itu, Bro. Belum. Oke. Kalau belum, mari kita gunakan manajemen citasi. Ya. Oke. Ini satu di sini ya, hukumnya wajib. Nih, hukumnya wajib ya, satu. Oke. Sekarang kita copy dulu ini. Segini dulu lah ya. Kita copy. Oke. Di sini A pendahuluan, di sininya introduction nggak pakai A. Saya pengen pakai A, jangan ditulis A di sini. Jadi mohon hilangkan keinginan itu, ikuti saja. Ya, kalau kita kirim ke jurnal yang template-nya seperti ini, nggak usah ditulis A di sini, langsung saja pendahuluan. Ini pendahuluannya berapa nih? Cambria 12, ini Cambria 13. Nggak usah protes, ikuti aja. Ini berapa?
Ini 1 spasi ya. Line spacing optionnya 00. Ini satu line spacing optionnya 06. Nah, ini 06 ya. Itu. Oke. Yang benar ini sebetulnya 1,15 ini setahu saya ini. Ini yang benar tuh ini ya. Oke, saya rubah dulu deh biar enak aja ya. Yang benar tuh 1,15. Saya mungkin tadi salah ngupload ya, salah lihat. Salah ngambil. Oke. Caranya simpan di sini. Ya. Nah, paste-nya yang ini nih. Merge formatting. Jangan yang ini ya. Yang ini nih. Nah, agar langsung sama dengan template. Oke. Oke. Sekarang kita lihat ini 1 ke bawah nggak? Ke bawah ya. Syahroni, Oni, dan Karim, Adi Warman, Makosid Bisnis dan Keuangan Syariah. Oke. Nah, karena tadi Ibu Editor in Chief, baik Ibu Ruslalina, Bu Dekan, Febi, ataupun Ibu Popon dari Amaluna, mewajibkan manajemen citasi. Sekarang kita gunakan manajemen citasi. Saya memilih Zotero saja ya. Karena saya lebih menguasai Zotero dibanding Mendeley. Gimana caranya? Ini kita blok. Langsung masuk Google. Sampai sini lah ya, halamannya nggak usah. Kita copy. Oke. Kita coba share. Nah, ini. Ya. Masuk ke Google, kita pastekan di sini, pastekan judul buku itu. Nah, kita boleh ambil dari sini, dari Google Scholar, atau boleh ambil dari Google Book kalau ada. Kita coba di Google Book ada atau tidak. Ternyata tidak ada ya di Google Book ya. Oke, ini terlihat layar Google? Terlihat, Prof. Oke, nah kita gunakan Google Scholar Oni Syahroni ini. Terlihat Google Scholar Oni Syahroni? Terlihat, Prof. Oke, nah kan bukunya ini nih, Makosid Bisnis dan Keuangan Islam. Ini ya? Betul? Iya betul. Betul. Oke. Caranya klik ini. Oh sebentar. Manajer aplikasinya kita aktifkan dulu. Saya gunakan Zotero. Oke, dapat Zotero-nya aktif ya. Nah ini klik. Ntar saya bikin dulu folder Herlan Latih. Oke, ya Herlan Latih ya. Sebentar. Zotero, ini. Nah ini ya. Nih, Herlan Latih. Oke, kita kembali ke Google. Ini kita klik save to Zotero atau save to Mendeley atau save to apapun aplikasinya ya, kita klik. Nah, kita pilih ini nih. Makosid Bisnis dan Keuangan Islam. Ini ya. Klik, kita centang. Kita klik OK. Saving to Herlan Latih. Masuk ya. Kita buka sekarang Herlan Latihnya.
Oke. Nah, ini dianggap jurnal artikel, kita ganti dulu menjadi buku. Book. Nah, itu ya. Publishernya mana tadi? Raja Grafindo. Raja Grafindo. Oke. Raja Grafindo. Nah, Raja Grafindo Persada ya. Ini Pak Anton sudah ada ya, karena saya udah ngetik di sini. Jadi otomatis keluar. Ya. Place-nya Jakarta. Jakarta keluar. Oke. Nah, ini belum title case. Kenapa? Ini sintesis fikih dan ekonominya kecil-kecil. Kita title case kan caranya gimana? Klik kanan. Klik kanan, title case, jepret. Nah, tapi karena bahasa Indonesia ini tidak terlacak oleh Zotero bahwa dan adalah kata sambung. Jadi kecilkan sendiri. Fikih dan ekonomi. Tapi kalau ini bahasa Inggris, sama kayak tadi di judul di Microsoft Word. Langsung keluar Inggrisnya. Ya. Tuh, saya ambil contoh dulu deh yang bahasa Inggris mana. Nah, inilah ya. Nih. Ada yang. Nah, inilah ya. Yang bahasa Inggris nih. Ctrl C, Ctrl. Oh, sebentar. Kita bikin dulu yang itunya apa? Ini kita gunakan yang uppercase semua. Oke. Ctrl C kita simpan di sini. Ctrl V uppercase semua kan? Nah, ini kalau kita ingin title case kan, otomatis nih. Ya, klik kanan, sebentar. Nah, ini posisinya seperti ini. Klik kanan, title case. Spread. Tuh. In kecil. Fuzzy logiknya besar, D-nya besar, hotelnya besar, prioritas besar, for F-nya kecil, the T-nya kecil. In, nah itu. Otomatis ya. Tuh seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Herlan Lati. Kita dapat ini, Sahroni Oni dan Karim Adiwarman. Betul ya? Penulisnya ini ya. Oke, sekarang kita copy ini untuk kita masukkan ke dalam artikel kita. Oke, kembali ke artikel kita. Ini di sini, ya. Saya nggak akan hapus dulu catatan kaki yang Pak Herlan ya. Anggap saja di sinilah. Nih, wajib titik. Ya, anggap saja di sini. Oke. Nah, ekonomi CAT itu menggunakan style sosiologi. Jadi bukan footnote, bukan Turobian ataupun Chicago ya. Oke, caranya ini Zotero. Ini halaman berapa Pak? Halaman 74 ya. 74. Zotero, add edit citation. Nah, pilih sosiologi. Oke. Nah, pastikan di sini. Nah, keluarkan ini diklik. Ini diklik untuk memasukkan halaman page 74. Enter. Keluar Pak, langsung di sini. Tuh. Sahroni and Karim. Nah, karena sosiologi, maka mutlak harus berbahasa Inggris. Ya. Joes, ya, Economic Studies masih boleh pakai Grammarly Premium, Pak Dede Aji ya. Gitu, masih boleh. Ya, Prof. Gitu. Oke ya, jadi kalau mau kirim ke Joes masih boleh pakai Grammarly Premium. Nggak usah pakai proofread terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini tadi yang manual, ya. Ini manual kan? Ya kita perlu besar dulu deh. Nah ini ya.
Ini footnote manual punya Pak Herlan. Ini ya. Sementara kita sudah menggunakan aplikasi Zotero dan inilah footnote-nya. Andai kita ingin ini menjadi footnote, ini berdinut ya, kita bisa klik dokumen preferences, kita gunakan apa? Chicago footnote mana? Ah, ini ya. Oke, ini bahasa Indonesia, kita klik oke. Ini robah. Tuh. Oni Sahroni Adi Warman Karim. Tanpa harus kita ngetik. Ya, tanpa harus kita ngetik. Betul, yang betul mana, Jakarta atau Depok, Pak? Depok, Pak. Hah? Depok. Depok. Ya, Oke. 2000. Yang betul Depok berarti metadatanya kita rubah dulu. Ini Jakarta ganti dengan Depok. Nah. Oke. Nah, sekarang di file kita jangan ngetik Depok di sini. Kita cukup refresh. Karena metadatanya tadi udah kita rubah. Tuh, rubah sendiri. Depok. Selesai, Pak ya? Siap, ya. Tuh. Nah, jadi sekarang yang ini kita buang. Yang ini kita buang. Oke. Dan kita kembalikan ke sosiologi. Nah, ini Pak. Oke. Oke. Jadi kalimat dari sini sampai sini ngutip dari Sahroni dan Karim. Berikutnya, hal tersebut sesuai dengan firman, bla 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 bla. Anggap saja ini ngutipnya dari Anton atau Ilah, misalkan. Ya. Oke. Sama, ini add edit. Ya. Nah, ketik aja Anton atau Ilah. Kenapa nggak dari Herlan? Kan metadata Anton atau Ilahnya udah masuk di Zotero saya. Nah, misalkan ini yang kita kutip. Ya. Bentar. Atau Ilah 2013. Apa saya pengen catatan kaki, balik lagi ke sini. Ke dokumen preferences, full note. Oke. Ini turun, dua-duanya turun, Pak. Tuh. Oke. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya ya. Jadi contoh buku sudah, contoh jurnal sudah ya. Yang lain-lainnya ikuti saja formatnya. Tuh. Ya. Oke. Jadi masuk ke metode, ya sudah masuk ke metode. Masuk ke riset, silakan masuk. Anggap selesailah sampai di sini. Tambah satu lagi lah ya, biar nggak penasaran. Ya. Ini ya. Jadi hifzul ma ini silakan gunakan transliterasi ya. Ini makosid syariah. Nah ini ya. Inilah satu lagi ya. Makosid. Makosid ini A-nya kan panjang, makosid. Oke. Dari mana Pak Anton tahu panjang? Kita tulis dulu Arabnya. Makosidus makosod syariah. Kan gitu ya. Arabnya kan gitu. Makosid mim m. Mimnya ada fathahnya jadi A. Kop A. Ki A. Panjang. Nah, ininya panjang. Inilah transliterasi. Makosid. Sorry. Jadinya pindahkan dulu ke Latin. Ya. Sod itu bukan SH tetapi S titik bawah. Alt S. Makosid A syariah shin itu SH I itu Alt I syariah tuh ya
Oke, ini hapus. Ya, oke. Anggap saja, oke ini kita hapus ya. Contoh aja ini. Selesailah artikel kita sampai kesimpulan itu di sini. Bukan sampai kesimpulan, sampai akhir dari result and discussion itu anggap saja di sini, misalkan. Dan kita ngutip bukunya siapa? Menkyu. Contoh aja ya. Ini ada Menkyu, halaman berapa? 250 misalkan. Ya. Dapat tuh. Menkyu, Principle of Economic. Oke, selesai ya. Itu. Dah selesai. Yang ada tinggal references. Tinggal references di sini. Oke, caranya klik ini, add edit bibliografi, separate. Tuh. Udah ya. Oke. Nah, kalau kata template-nya harus before 0, after-nya 8, ya bikinlah di sini oleh kita before 0, after-nya 6, bukan 8, 6 ya. Oke. Nah, jadi biar agak renggang. Oke. Balikin lagi ke sosiologi. Klik lagi Zotero, dokumen preferences, pilih sosiologi, spread. Ini. Jadi kenapa pilih sosiologi? Karena tahunnya agak awal. Nah, itu diantaranya ya. Tuh. Ininya tidak mengganggu. Jadi pembaca tidak harus turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas. Tuh. Ya. Nah. Tapi ini nggak mau. Saya balikin dulu ke apa deh. Ini kita lihat aja lah ya, biar enak, biar nggak terlalu panjang. Di sini references saja. Ini tebakan. Ini ikuti contoh template aja Pak ya. Ini contoh di luar template. Ini. Ya. Di sini Zotero. Ini. Oke. Ini di delete. Nah, sampai sini lah. Oke. Sedikit, Prof. Silakan. Bentar, saya off dulu share screen. Sedikit soal Zotero itu, Prof. Bentar. Bentar, Pak.
Oke, abstrak. Abstrak lihat author guideline. Rata-rata paling banyak 300 kata. Ada yang sampai 500, tapi sekarang jarang yang sampai 500. Ada yang bahkan 100 kata. Intinya di abstrak itu Imran. Introduction, method, result, discussion. Itu ya. Oke, kemudian cara pasang Zotero, boleh lihat di YouTube saya. Tapi kalau tampilan YouTube saya nggak menarik, cari di YouTube lain. Ya, ada itu banyak itu ya. Zotero itu terus mau Zotero dulu, mau template dulu, ya terserah lah. Itu mah gimana preferensi aja, ya. Gimana preferensi, ya. Kan kalau kita udah install Zotero masa harus uninstall lagi. Saya pakai Mendeley, ya. Apakah sama dengan Zotero? Tampilannya sama. Cara pakainya relatif menurut saya, dan kemarin ada saksi dari Pak Wisnu. Saya nggak tahu Pak Wisnu hadir nggak sekarang nih. Ya. Di Eropa sekarang Zotero lebih dipilih dibanding Mendeley. Karena bagi saya ada satu langkah yang lebih efisien, ya, ada satu langkah. Gitu. Jadi nggak soal, kan sudah jadi mah gitu juga ya. Kalau sudah jadi artikelnya publish PDF nggak kelihatan pakai Zotero atau tidak, gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan yang mendasar. DOI-nya tidak muncul atau belum muncul, itu belum diaktifkan. Ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan, diantaranya belum bayar Crossref. Ya, jadi Crossref itu berapa bayarnya? 4 juta setahun, gitu. Jadi Ibu Bapak, kalau jurnalnya tidak didanai oleh APBN, ya didanainya oleh siapa? Oleh para penulis, gitu ya. Jadi ada jurnal kampus nih, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Ada jurnal namanya itu ya, Q1. Penerbitnya Institute Technology of Dublin, Irlandia. Ya, Ibu Bapak kirim ke situ gratis. Q1 gratis, Scopus, nggak bayar. Sebetulnya bukan tidak bayar. Bagi siapapun yang sudah belajar ekonomi makro, itu dibebankan pembiayaannya ke APBN Irlandia, ke APBN negara tempat di mana jurnal itu terbit. Jadi nggak ada yang gratis itu. Sekolah gratis, wah itu nggak belajar ekonomi makro itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan sekolah harus gratis, bukan gratis, pembiayaannya dibebankan ke mana? Nah itu, sorry jadi kuliah ekonomi makro. Balik lagi ke sini, ya. Oke, Betty Savitri, udah ya, beres ya. Terakhir Pak Lukman. Ya, silakan Pak Herlan. Itu Prof, kalau migrasi metadata antar laptop itu bisa gak Prof? Saya dulu di laptop lama itu sudah diinput metadatanya, pas bikin artikel ini ganti laptop karena laptop yang lama trouble gitu. Gimana Prof? Ya. Oke, Bapak synchronize dulu. Jadi Bapak login dulu ke Zotero, kemudian synchronize dari laptop baru. Oke? Siap Prof. Iya. Diulang jurnal Q1 gratis tadi di mana? Bapak sekarang Pak Dede ya, Pak Dede silakan masuk ke Google atau saya buka deh. Ya, saya buka ya, Google-nya ya. Mana Google tadi? Ya. Oke. Internasional. Ini ada jejaknya. Nih, ya, nih Pak, ya, ini jurnalnya nih, terlihat Pak ya, Pak Dede, ya,
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Ya, Ini ya, gratis. Prof. Ya, gratis itu yang saya tahu ya. Entah misalkan tiba-tiba di tengah jalan nawarin proofreader. Nggak tahu ya. Itu. Tapi yang saya tahu ini gratis. Oke, dari mana tahu Q1? Ya, lihat aja ini SSN-nya. Mana ya SSN-nya? Ini ya. Ini kopi. Ya, kita balik lagi ke sini deh. Simago. Nah, ini ya. Ini Simago nih. Nih. Nih, Q1 ya. Religius statusnya Q1. Lihat di bawah. Nih, Q1 0,24. Oke, sekarang kita lihat ke Scopusnya. Scopus. Oke. Masuk ke Scopus. Oke, sources. Enter ISSN. Find sources. Nih, dapat Pak, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, open access. Kita lihat. Nih, from 2017 to present. Jadi tidak discontinue, Pak. Ya, to present. Paling tidak sampai dengan malam ini. Mudah-mudahan seterusnya nggak discontinue. Kenapa? Karena ini tidak berbayar. Ya. Ini tidak berbayar. Oke. 3 menit lagi. Silakan Ibu Bapak kalau misalkan masih ada yang perlu disampaikan. Tanya sedikit. Ya, silakan. Kalau mengutipnya lebih dari satu sumber, Prof, misalkan 2, 3 sumber atau satu persatu, Prof, atau ya. Jadi yang tadi ya, balik lagi ke tulisan ke dummy text yang tadi ya. Oke. Ya, Prof. Nah, memang harus ada sesi khusus, Pak. Zotero sesinya khusus, Mendeley sesinya khusus, gitu loh, Pak ya. Memang harus ada. Soalnya kalau di kolosal begini kan ada yang merasa, oh pantas saya udah tahu lah gitu, Pak. Ada yang begitu, ya, gitu. Mari Pak, nggak apa-apa. Kita share screen. Mana tadi? Ini ya. Jadi ini kita delete lah, biar enak Pak. Jadi yang enak tuh pakai dummy text aja Pak. Bentar ya, biar enak Pak. Lo rem 210. Nah, kita dapat dummy text ini ya. Nah, kalimat ini kita kutip dari 2 sumber misalkan. Ya. Yang pertama apabila mana ini halaman berapa 5 misalkan, enter. Nah, jangan dulu di enter lagi Pak. Buku kedua dari Antonio, satu dari Anton Attuillah, yang kedua dari Antonio. Mana ini misalkan. Halamannya berapa? 20. Enter, baru enter Pak, cepret. Tuh, ini Antonio, ini Attuillah. Gitu Pak. Sekarang kalau kita gunakan footnote, kita lihat ke sini. Footnote-nya mana?
Coba Torobian ya. Oke. Oh enggak, Torobian enggak jadi footnote, bentar. Coba ini yang tadi footnote. Tuh. Muhammad Safi Antonio, Anton Atuilah. Pak, itu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Oke. Prof. Baik, Nah, Prof. sekarang referensinya jadi gimana? Referensi, ya, kita klik ini. Tuh, ada dua-duanya. Ya, Prof. Baik, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, jadi ternyata setelah kita ikut malam ini, ya itulah, ya, gitu. Seperti itulah Ibu Bapak, mohon maaf ini ya, seperti itulah persiapan kita untuk, jadi itu salah satu entry point mengurus jenjang karir. Tujuan jangka pendeknya ya, tujuan jangka panjangnya itulah salah satu pintu sampai masuk surga. Karena berbagi adalah karena publikasi adalah berbagi. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua. Gitu ya. Amin, amin, amin. Itulah, gitu. Jangan sampai lam yazdan illa bu'dan, ngapain juga ya kalau lam yazdan illa bu'dan. Kita justru memproduksi pengetahuan itu agar bisa menjadi wasilah, menjadi kendaraan kita selamat dunia akhirat. Oke, Ibu Khairul Hidayah sempat masuk tidak? Saya tadi tidak sempat lihat soalnya. Ya, ada Ibu Khairul Hidayah? Ini ada siapa ini? Ibu Anika. Ibu Anika dari UIN Palembang. Bu Anika nanti dapat giliran artikelnya dibedah seperti ini ya. Bu Anika ya. Mohon Ya, sampaikan Prof. ke Pak Muhammad siapa? Sulaiman. Ke Pak Muhammad Ya. Sulaiman ya. Terima kasih, Prof. Ya. Itu. Jadi malam ini kita membedahnya seperti itu aja dulu ya. Membedah punyanya Pak Herlan. Tadi kan di WA Group kan ada nomor 2 punya siapa dan seterusnya. Nah, andai tampilan tayangan kita malam ini dianggap cukup, berarti yang sisanya tinggal nonton tayangan ini. Ya, ikutilah sesuai dengan template yang ada. Kalau mau ke jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Islamic Care. Tapi kalau mau ke Asyirah, mau ke jurisdiksi, mau ke Amwaluna, mau ke Madaniyah, mau ke Peraden. Sebentar, ada Patah Berani enggak? Patah Berani? Ada Patah Berani enggak? Patah Berani itu yang ngelola Peraden. Dan Peraden itu terindeks Web of Science, Clarified Analytic, Thomson Reuters dulu itu. Ada Patah Berani? Aduh, tidak terdengar ya, saya tak sempat lihat. Gitu. Nah, ini ada Ibu Putri nih. Bu Putri mohon diselesaikan dulu ya itunya. Formatnya. Dari Palu, ini mana yang dari Palu? Atau dari Kupang mau menyampaikan sesuatu, dari Kupang, dari Palu, dari Indonesia Timur lah. Pak Rajab dan kawan-kawan. Ibu Fatimah. Ada lagi yang dari Indonesia Timur. Ibu Budekan masih ada di sini ya. Budekan, Ibu Rosdalina. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Sebelum kita sama-sama menutup. Ya, Prof. Prof, mau tanya, Prof. Iya. Prof, saya kan biasa pakai Mendeley, sudah terbiasa pakai Mendeley. Ya. Kemudian di referensinya itu
hanya terakhir itu hanya doinya saja, tidak masuk halaman. Apa saya harus berpindah ke Zotero atau saya teruskan pakai Mendeley-nya aja, Prof? Oke, Ibu Bapak, muncul halaman atau tidak itu tergantung kita. Jadi kalau kita tadi, kan tadi di Zotero itu contoh ya, itu kan ada kolom. Kenapa muncul kolom? Karena kita klik. Di Mendeley juga sama. Ketika kita klik kolom halaman, kita entrykan halaman, tapi kalau kita tidak klik, itu tidak muncul. Satu itu. Yang kedua, kalau kita ngutip artikel jurnal, itu biasanya halaman awal sampai halaman akhir dari jurnal, dari artikel itu keluar semua. Ya. Nah, sekarang mana yang akan kita pilih? Kembali ke author guideline. Apakah di author guideline disebutkan meskipun yang kita kutip itu artikel jurnal tetap harus menyebutkan halaman atau tidak? Kalau tetap harus menyebutkan halaman, berarti kita kutip halamannya. Misalkan jurnal A terbit di volume 2 nomor 5 misalkan, atau volume 2 nomor 2 misalkan. Dia posisinya di posisi ketiga, sehingga halamannya boleh jadi 45 sampai 70. Nah, kalau di author guideline cukup menyebutkan halaman awal 45 dan halaman akhir 70, berarti selesai. Tapi kalau di author guideline-nya disebutkan, kutiplah halaman dari artikel tersebut yang kita kutip itu, misalkan antara 45 dan 70, ternyata teks yang kita kutip ada di halaman 60 misalkan. Maka kita wajib menyebutkan 60 itu. Jadi lagi-lagi kembali ke author guideline. Jadi inilah dinamika memahami author guideline, dinamika memahami proses publikasi di jurnal itu. Karena masing-masing jurnal itu spesifik. Antara satu jurnal dengan jurnal yang lain lebih banyak bukan lebih banyak bedanya. Ditemukan peluang untuk berbeda cukup besar. Nah, itulah ya, biar aman bicaranya. Memilih diksinya biar aman begitu. Karena kalau saya menyatakan lebih banyak, Pak Anton kapan menelitinya? Saya belum melakukan penelitian. Tapi sebatas pelacakan saya, sebatas pengamatan saya, makanya saya pilih diksi frasa kedua tadi. Berpeluang untuk berbeda cukup besar. Jadi kembali ke author guideline. Jadi baik Mendeley ataupun Zotero, apakah kita harus mengentrikan halaman atau tidak, kembali ke author guideline. Bahkan ada yang ketika kita mengutip buku sekalipun, itu ada yang tidak perlu menyebutkan halamannya. Ada. Itu. Jadi ya seperti itu. Nah, yang repotnya ketika kita lihat artikel pertama, itu halamannya ditulis, pas di artikel kedua halamannya nggak ditulis. Ini yang mana yang akan kita ikuti? Kita makmum ke siapa? Makmum ke artikel pertama atau makmum ke artikel kedua di jurnal yang sama loh? Ada yang begitu, ada. Saya sering menemukan itu. Ya. Ada yang begitu, ada. Nah, biasanya itu terkait dengan jenis kutipan. Apakah yang dikutip itu hanya idea atau apalagi kalau kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kan hurufnya harus dikecilkan dan lebih dari 5 baris harus dirapatkan. Ada yang author guideline-nya begitu, ada. Tapi ada yang ya nyantai aja. Oleh karena itu Ibu Bapak nanti kan kita ini baru kembali ke awal lah ya, baru des evaluasi. Nanti setelah berhasil proofread, ya, nanti kita akan lihat, coba, namanya kan workshop ya. Jadi kita coba lihat seperti apa etalase masing-masing jurnal yang ada di dunia ini. Dan jurnal terindeks Scopus itu 28.000 lebih. Ya, 28.000 lebih. Masa satu nggak ada yang nyangkut di kita. Gitu ya. Gitu. Jadi ya tetap semangat aja. Ya, tetap semangat, tidak perlu berkecil hati. Nah, andai belum sampai ke terindeks Scopus, berlatihlah berbasis ketercukupan PAK. Itu istilah saya ya. Di tayangan sebelumnya saya pernah menampilkan menulis artikel jurnal untuk terbit di
jurnal tertentu berbasis ketercukupan PAK. Andai kita baru calon dosen, untuk dapat NIDN, untuk ikut Serdos, cukup Garuda, cukup ISSN, ya di POPAK-nya kan disebutkan gitu, jurnal nasional, ukurannya ISSN. Andai dari asisten ahli ke lektor 3C, ya cukup itu, bukan berarti nggak boleh. Andai kita tembus ke Skopus ya alhamdulillah, ya, dan itu bisa menjadi pengganti. Jadi syarat boleh diganti dengan yang kastanya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan ke Skopus nggak terbit-terbit, sementara kita butuh naik ke 3C lektor misalkan, ya sudah gunakan yang ada aja, ya, itu seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Tetap semangat Ibu Bapak. Ya. Ini mohon maaf saya nggak sapa satu persatu ya, karena ini berapa? Oh, turun 4, tadi sempat 56 ya. Tapi ya sekarang 52, saya tidak sempat sapa satu persatu. Ini terima kasih nih. Siapapun yang sudah hadir di sini ya, siapapun yang sudah hadir di sini, termasuk juga Ibu Dekan Febi YN Manado ya, sampai akhir. Sama Prof. Ya, barangkali cuma menambahkan aja sedikit. Silakan Bu. Ada yang mau ditambahkan, silakan Bu. Itu terkait dengan penamaan jurnal kami. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa melihat, karena kalau Asyirah itu di UIN Jogja. Kalau kami jurnal ilmiah Al-Syirah, jadi Al datar apostro. Jadi ya, kalau mungkin untuk lebih mudahkan dibuka saja jurnal IAIN Manado, kemudian di situ akan ada jurnal ilmiah Asyirah. Nah, sekarang ini yang masuk dalam bocoran saja, Prof, sebenarnya ya. Ya. Itu ada 8 yang tahap untuk direview. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kepingin untuk memasukkan tulisan, mohon segera dimasukkan. Nah, mantap tuh. Terima kasih itu apa ya, tapi dengan catatannya langsung... Prof itu tadi template-nya sudah sesuai, pakai referensi Mendeley atau Zotero, kemudian update referensinya juga Prof, ya. 80% dari jurnal gitu. Insya Allah itu bisa dipertimbangkan lah. Oke. Mantap. Oke, ini saya ya, yang di atas itu Prof. Nah, ini ya, saya perlihatkan ya. Jadi Ibu Bapak ini nih, ininya apa? Karena biar tidak tertukar dengan Asyirah Jogja. Asyirah UIN Jogja, Prof. Nah, Asyirah UIN Jogja ini yang di bawah nih, udah masuk sini ya. Nah, inilah. Silakan Ibu Bapak, ya. Pak Asro. Ya, silakan Ibu Bapak, ini jurnalnya. Ya, sekarang pemiliknya hadir di sini dan membuka pintu lebar-lebar. Ya. Nah, ini template-nya, silakan diunduh ya, gitu, dan sebentar. Ya. Karena Ibu editor in chief-nya membuka lebar-lebar, saya ingin perlihatkan juga posisi saya di mana tuh di sini. Nih, ada nama saya tuh. Ya, nah ini ya. Oke, ini ada saya di sini. Jadi ya tetap semangat lah ya. Yang hadir di sini tetap semangat untuk bisa berbagi ilmu pengetahuannya masing-masing ya. Yang selama skopnya sesuai ya. Iya. Oke, jadi Ibu Bapak silakan lihat dulu home atau about-nya, di sini ada. Mari kita lihat. Kemarin saya sudah tampilkan itu di tayangan awal itu. Nah, ini ya. Nah, is a communication media between Sharia and law scholars, law, Islamic law, Sharia economic law, and social
society. Ya, invites enthusiasts and experts in Islamic law and legal sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and law issues. Itu yang tadi disebutkan hukum positif itu ya. Iya. Itu. Nah ini, ya Bismillah lah, Ibu Bapak yang hadir di sini, gitu ya. Ya ditunggu sampai awal Maret lah, Prof. Nah itu ya, ditunggu sampai awal Maret. Nah itu, ini Ibu Editor in Chief, ini saya rekam Bu, nanti saya upload di YouTube ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bro. Oke. Baik, Ibu Bapak, saya pikir cukup lah ya, sudah lewat berapa menit? Waduh, sudah lewat 16 menit ini. Tapi kayaknya asik juga ya ini, nggak terasa waktu ini. Oh di sini Prof udah jam 11 lewat nih. Subhanallah. Itu Ambon ya. sudah jam 12 lewat, Prof. Itu Ambon udah jam 12 lewat. Mana Pak Rajab, silakan Pak Rajab, ada yang mau disampaikan Pak? Iya, Prof. Malam ini saya kayaknya nimba ilmunya banyak ini, Prof. Masih belajar banyak ini, Prof. Jadi kita di Ambon masih ketinggalan banyak. Jadi Pak Rajab begini, Pak Rajab itu dapat amanat dari almarhum Pak Fatih. Itu sama-sama ngurus Johas itu. Sama-sama ngurus Journal of Hadith Studies yang tadi template-nya ditampilkan itu. Iya, Prof. Kan yang merekomendasikan Pak Rajab itu kan Pak Fatih almarhum itu. Ya, gitu. Iya, Prof, jadi iya, Prof, ya. ya, mari kita Siap, Prof. mari kita kerjakan bersama-sama amanat almarhum itu. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat kita bertemu dengan beliau ya, gitu. Iya, siap, Prof. Amin, amin, amin. Oke. Oke. Bisa rekamannya di-share insya Allah nanti ya. Jadi bagi yang belum masuk PA Group, silakan catat WA saya ya untuk bisa berkomunikasi lah ya. Kalau nanti ada yang perlu disampaikan. Bagi yang belum sempat lihat, ini saya tulis ulang ya, 081321930887. Nah itu ya. Tuh. Pak Lukman, ya dicatat aja dulu lah WA saya ya. Nanti ini share linknya suka apa ya, orang Bandung bilang suka ucas acos itu. Ucas acos itu salah pijit, salah kopi, salah paste nanti ya. Oke, baik, mari kita tutup dulu ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang tidak pantas saya sampaikan selama acara ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasaminallahu wa tunqarib wa basyir sabirin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Allah, Prof. Allah. Ya, Ya.